Halo semuanya, balik lagi dengan para investor di mana tiap harinya kita aktif mengulas dan menganalisa market kripto dengan pendekatan technical analysis serta menggunakan price action. Serta kita juga menyajikan berita-berita pilihan penting yang wajib kamu ketahui dan juga kita ada review project bareng. Jadi pastikan kamu klik tombol like, subscribe, dan komen agar tidak pernah ketinggalan lagi berita update dunia kripto. Dan jangan lupa untuk join Telegram yang kami sertakan linknya di bawah agar kalian selalu terupdate info kripto dan juga bisa diskusi bareng seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini buat baca disclaimer ini dulu ya. Sekarang kita lanjut. Oke, seperti biasa kita masuk ke coin market cap, di mana market hari ini melanjutkan penurunannya ya. Dan penurunan hari ini lumayan tajam ya. Bitcoin sendiri turun 4,9%, Ethereum 6,26%, BNB 6,9%, diikuti major Bitcoin lainnya ya dimulai dari 4%-an ke atas ya, dimana Cardano 10%, lumayan tinggi, ikuti Polkadot, Shiba Inu, di range-nya antara 4% sampai 11% ya. Dan selain itu ada juga yang lebih dari itu atau memang sedang melawan arus hari ini gitu. Kita lihat review chart. Kita mulai dari chart total market cap ya, di mana total market cap ini makin turun, di mana kalau kita lihat candle yang terbentuk hariannya ini lebih besar dari candle sebelumnya, di hari sebelumnya. Nah, ini menandakan aktivitas seller dan pressure-nya semakin dalam ya untuk keluar dari pasar kripto, di mana per kemarin kita ada di range paling rendah itu 1,5, sekarang sudah masuki 1,49. Ini penurunan yang cukup dalam ya, lihat total market cap. Sekarang kita lihat dulu ini indeks dolar, di mana indeks dolar masih tertahan di range antara 103 ya, sempat ada di 104. Nah, Nami mulai tertahan. Ini kalau kita lihat dari candle yang terbentuk sampai saat video ini dibuat, dia ada wick lumayan. Jadi sudah ada 3 wick ya, 3 wick yang terbentuk, dan ini mulai changing pattern ya. Yang tadinya merah, tertahan, konsolidasi, dan di 2 hari terakhir dia ada candle hijau, tapi ada wick-nya, serta ada doji, serta ada ini walaupun formnya belum terbentuk sempurna, ini kalau saat video ini dibuat, ini sedang shooting star ya. Namun week-nya nggak terlalu panjang, jadi kita lihat aja forming sempurnanya besok. Namun kalau kita masuk ke chart Bitcoin itu sendiri, Bitcoin saat ini yang seperti kita bahas ya, dia mengalami penurunan yang semakin dalam. Namun kalau kita cek baik ke time frame lebih kecil, itu belum ada tanda-tanda penguatan. Jadi kita nantikan saja. Namun kalau kita lihat di beberapa hari belakang, ini memang ada minor supportnya di area yang sedang Bitcoin saat ini berada di sekitaran 33 ribuan ya. Nah, kalau ini tembus, support kuatnya di 31 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau itu tembus, nah itu kemungkinan bearish akan amat sangat dalam ya. Kalau misalnya 31 ribunya tertembus. Jadi kita tinggal tunggu aja nih, apakah di level 33.000 dia akan melanjutkan penurunannya atau ada respon pasar. Melihat tadi di indeks indeks dolar pun
ada form yang lumayan bagus ya, cuman kita tinggal nunggu aja Bitcoin responnya seperti apa. Oke, itu dari technical analysis. Nah, kalau kalian mau ada koin-koin yang dibahas dari sisi teknikal, silahkan komen di bawah, nanti kita coba review bareng. Oke, selanjutnya masuk ke berita pilihan hari ini, di mana lebih dari 100.000 orang di Kuba sekarang menggunakan cryptocurrency ya. Karena memang ada sanksi dari Amerika Serikat yang membatasi kemampuannya untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi karena efek sanksi dari Amerika yang membatasi mereka, jadi ekonomi di Kuba itu mulai menerapkan atau mulai menggunakan kripto ya. Nah, ini nih bagus sebagai berita adopsi kripto lainnya, di mana memang makin banyak orang yang orang, institusi maupun negara yang mengadopsi kripto. Kripto yang digunakan antara lain Bitcoin dan Ethereum. Oke, selanjutnya masuk ke perusahaan berita kedua, di mana ini juga adopsi kripto juga ya. Perusahaan pengekspor mobil bekas Jepang menambahkan dukungan untuk pembayaran melalui XRP dan Bitcoin. Ini untuk yang belum tahu, SBI Motor itu merupakan perusahaan pengekspor mobil bekas Jepang yang berbasis di Tokyo, bahwa mereka menerima Bitcoin sebagai opsi pembayaran. SBI sendiri fokus melakukan bisnis di kawasan Afrika. Nah, karena memang Afrika sudah banyak juga yang mengadopsi kripto, mereka akhirnya menerima pembayaran opsi melalui XRP dan Bitcoin. Berita selanjutnya nih datang dari influencer terkenal di dunia kripto, Snoop Dogg. Kalau kalian ketahui, Snoop Dogg ini punya NFT ya. Gary V juga salah satu influencer kripto terkenal juga. Ini membeli NFT kepemilikan Ethereum Liga Big Three Hops Ice Cube. Jadi Ice Cube ini kalau kalian yang belum tahu, dia mendirikan Liga Big Three di luar dari NBA ya. Snoop Dogg sendiri ini bekerja sama dengan salah satu pendiri PayPal, Ken Howery, dan untuk membeli NFT tim Biofuak. Nah, untuk yang belum tahu, nah Ice Cube ini jadi membuat Liga Big Three pada tahun 2017. Ini beda ya dari NBA, karena kalau NBA kan 5 lawan 5, tapi kalau ini 3 lawan 3, dan dia tidak terikat dengan kota gitu. Jadi kalau biasanya kalau kita tahu Los Angeles ataupun klub besar itu kan disandingkan dengan kotanya ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi Ice Cube ini punya ide, dia menggunakan NFT untuk kepemilikan waralaba liga tersebut ya. Jadi nantinya cara kerjanya itu, liga yang berisikan 12 tim dapat memiliki bagian dari tim dengan berinvestasi di NFT. Setiap tim memiliki 1.000 total NFT, dibagi antara dua tingkatan, 25 API, seharga 25.000 masing-masing, dan 975 emas, besar 5.000. Ketika orang atau organisasi mendapatkan pemilikan melalui NFT, punya mayoritas, nah mereka dapat membuat keputusan di tim, memilih CEO atau presidennya. Jadi memang kepemilikannya ini nantinya di tiap tim itu berdasarkan si NFT tadi ya. Nah, ini model baru yang cukup bagus ya, karena mengadopsi cryptocurrency serta digunakan di case sport basket. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, di mana CEO Mining Capital Coin dituduh skema penipuan yang nilai investasinya sampai 62 juta ya. Jadi dana-dana investor itu yang masuk, yang tadinya dikira untuk menambang Bitcoin, malah dialihkan ke dana dompet kripto di bawah kendalinya si Kapusi ini ya.
Nah ini jadi hati-hati buat kalian, orang ini juga di Amerika banyak nih yang kena nih, karena memang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, janjinya untuk menambang Bitcoin baru, tapi malah digunakan untuk kepentingan sendiri, gitu. Ini apa namanya warning ya buat kita semua, hati-hati dalam memilih project. Nah ini selanjutnya datang dari platform penambangan NiceHash. Kalau kalian tahu ya, NiceHash itu platform untuk menambang kripto. Ini mereka mengembangkan solusi untuk pembatasan tingkat hash NVIDIA. Nah, kalau kalian ikutin video-video kita sebelumnya, NVIDIA kan didakwa bahwa mereka disanksi oleh pemerintah US untuk membayar denda karena ikut berpartisipasi dalam mining kripto. Tapi itu tidak tidak diutarakan kepada publik. Nah, itu yang jadi kunci si NVIDIA kena sanksi. Nah, selain itu NVIDIA juga membatasi kartu grafis menambang Ethereum. Nah, cuman si NiceHash ini memiliki solusi untuk pembatasan hash dari si NVIDIA seperti itu. Jadi lumayan bagus karena memang kita ya tahu sendiri proof of stake dari Ethereum itu masih belum berjalan dan masih juga banyak proof of work kripto-kripto lain yang bisa ditambang di NiceHash. Nah, ini membantu mereka dalam mengurangi masalah dari grafik mining si NVIDIA. Oke, selanjutnya masuk ke berita penting hari ini. Cardano menambahkan lebih dari 70 kontrak smart contract ya per minggu. Jadi pada pantauan Finbolt, nah ini diperkirakan smart contract di Cardano itu tumbuh drastis ya di tanggal 8 April sampai 8 Mei, di mana 283 smart contract dari 2.400, jadi bernambahnya hampir lumayan banyak ya. Nah ini rata-rata 70 smart contract per minggu ya di tanggal tersebut. Nah ini lagi-lagi rentetan berita dari Cardano ya. Memang Cardano ini kalau kalian baca banyak banget berita-berita sentimen positif, sayangnya masih terseret nilai dari Bitcoin yang turun, jadi Cardano pun ikut turun. Harusnya dengan banyaknya berita sentimen positif ini, kalau Bitcoin lagi bagus, ini bakal lumayan naik sih. Jadi kalian bisa menjadikan Cardano ini masuk ke dalam watchlist kalian kalau misalnya pasar udah membaik, kalian bisa consider buat melihat Cardano ini untuk diinvestasikan. Oke, kita terakhir penting adalah Luna Foundation Guard ini akan meminjamkan 1,5 miliar dalam Bitcoin dan USD untuk stablecoin peg ya. Yang kita tahu di video-video sebelumnya bahwa LFG ini menjadi salah satu masuk dan menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbanyak ya. Nah, namun karena Bitcoin belakangan ini makin drop, nah itu membuat LFG ini juga floating loss ya. Nah, salah satu kebijakan yang diambil oleh LFG ini, mereka bakal meminjamkan Bitcoin mereka senilai 250 juta. Dan itu untuk menstabilkan USD yang mereka miliki. Seperti itu. Oke, itu aja deretan berita penting di dunia kripto saat ini. Kita masuk ke project review.
di mana kita akan review project LUNR token. Nah, LUNR token ini atau Lunar ya. Nah, ini backupan dari Lunar Crush. Kalau kalian belum tahu, Lunar Crush ini salah satu platform atau web yang memang menyajikan kripto-kripto terupdate yang diambil berdasarkan dari sosial media ya. Jadi ini mereka belum lama ini masuk ke exchanger besar seperti Maxi, dan terakhir ini masuk ke Gate.io gitu. Untuk yang belum tahu, Lunar Crush bisa search ya. Lunar Crush itu lumayan terkenal, bisa dipakai juga harian buat kalian tahu koin-koin mana yang lagi update di sosial media. Nah, ini kita bahas tokennya dulu ya, karena kalau bahas kalian Lunar Crush-nya itu makan waktu yang bisa bikin satu video sendiri. Ini Lunar token. Kalau kita lihat sini, saya udah langganan Lunar Crush juga ya, masuk ke website ini hari-harinya. Memang, nah ini Lunar Crush tampilannya LUNR, di mana mereka akan memberikan LUNR token ini pada orang-orang yang memang berkontribusi gitu pada pada website mereka. Jadi ada weekly rewards, ada earn lunar. Nah, ini caranya gimana? Kalau kalian mau mendapatkan token lunar ini, memberikan opini, menggunakan app-nya tiap hari, dan sign up. Bantu mereka referral ke teman-teman. Nah, ada juga level up di mana kalian bakal mendapatkan fitur-fitur tambahan kalau kalian memiliki lunar token lebih banyak, dan feature level, additional feature, reward, governance, dan more, dan lebih banyak lagi. Nah, Lunar ini juga bisa di staking ya. Oh, jadi ini ada levelnya, level 1 yang cuma 0, ini pemakai biasa, biasanya baru. Nah, ini reward-nya daily reward. Kalau level 2 yang punya 30 lunar, itu feature-nya ini, tambahannya. Nah, ini sebenarnya ada banyak nih fitur-fitur yang bisa kalian dapat kalau kalian memang nge-hold token Lunar ini. Karena memang Lunar Crush ini di dunia kripto lumayan terkenal sebagai platform kripto ya. Ini sekarang per saat video ini buat gue, karena udah lama pakai Lunar Crush, udah masuk level 3 itu. Dan kalian juga bisa staking ya. Nah, ini dimana kalian bisa klaim, bisa juga bisa staking juga untuk token Lunar. Nah, untuk kedepannya sendiri, karena memang di backup oleh Lunar Crush itu sendiri, masih banyak ruang untuk token ini tumbuh ya, karena memang tadi utility-nya jelas, terus di backup oleh website yang terkenal di kripto juga, terus websitenya juga bagus, terus timnya juga kuat. Ini udah dari tampilan awal gue pakai sampai sekarang ini udah cukup berkembang. Jadi ini kalau kalian sering pakai Lunar Crush, nggak ada salahnya kalian hold dan buat ningkatin level kalian menggunakan si Lunar Crush itu sendiri. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk join di Telegram. Kita bisa update kripto dan diskusi juga di sana. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Thank you semuanya. Thank you yang udah nonton. See you.